Puji Tuhan, salam rekan-rekan sejawat dalam Tuhan. Puji Tuhan, salam jumpa dalam PBT, Penuai Bible Teaching. Sekolah Penuai atau lembaga pendidikan Penuai punya program, yaitu menjadi sekolah yang menyelamatkan. Sehingga proses pengajaran, proses pembelajaran di sekolah Penuai adalah tujuannya untuk menyelamatkan siswa. Itulah tujuan, itulah goal sekolah Penuai, yakni menjadi lembaga pendidikan yang menyelamatkan. Puji Tuhan. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Saya ulangi, berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Mari kita baca firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Puji Tuhan. Saudaraku, hidup berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia adalah keseimbangan antara kerohanian yang murni dan kesaksian hidup yang berdampak. Hal ini dapat dicapai dengan penyerahan diri total, integritas yang baik, dan kerja keras yang memuliakan Tuhan. Bagaimana dapat berkenan kepada Allah dan dihormati manusia? Yang pertama, menerapkan ibadah yang sejati yang dimulai dari hati dan pikiran. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, dan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan tadi persembahan hidup. Tuhan tidak hanya menuntut ritual keagamaan, tetapi seluruh aspek kehidupan kita, seluruh hidup kita, tubuh, pikiran, dan perbuatan yang terus-menerus dipakai untuk kemuliaannya, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan dikatakan juga tidak serupa dengan dunia ini. Sehingga nilai-nilai moralitas dan cara pandang kita harus berbeda dari pola dunia. Kita harus siap diubahkan oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kita sehingga kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Yang berikutnya, yang kedua, melayani Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya ulangi, melayani Tuhan Yesus Kristus. Melayani Kristus menghasilkan perkenanan dan dihormati oleh Allah. Dikatakan tadi dalam Roma 14 tadi ayat 18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.
Yohanes 12 ayat 26, Tuhan Yesus berkata demikian. Ya. Tuhan Yesus telah berkata dalam Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, dia melayani Kristus, ya, ia harus mengikuti aku. Ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan. Jadi janganlah kita menjadi lelah atau merasa percuma deh, capek-capek melayani, capek-capek persiapan mengajar dengan maksimal. Toh hasilnya juga nggak akan baik-baik saja. Bila kita fokuskan jiwa kita, pikiran kita kepada Kristus, kita abaikan hal itu sehingga kita maksimal dalam Tuhan. Karena apa? Dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 26 tadi, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Nah, perhatikan ayat terakhir, kalimat terakhir. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Betapa bahagianya kalau Bapa di surga, pencipta alam semesta, menaruh hormat kepada kita karena kita melayani Kristus. Karena kita menjadi pelayan Kristus dengan mendidik anak-anak, teruna-teruna, angkatan-angkatan yang akan terus bertumbuh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga fokus utama kita adalah melayani Tuhan Yesus. Ketika hidup kita dipenuhi oleh kebenaran, ketika hidup kita dipenuhi oleh damai sejahtera, dan ketika hidup kita dipenuhi dengan sukacita Roh Kudus, dunia sekitar kita ini akan melihat dan menghargai kesaksian hidup kita. Yang tiga, menjadi teladan dalam karakter dan tindakan. 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Dihormati manusia bukan karena mencari muka, melainkan karena karakter yang matang. Keteladanan terlihat dari cara bicara, keteladanan dapat terlihat dari perbuatan sehari-hari, keteladanan dapat terlihat dari kasih kepada sesama, dan karena kemunian hidup. Haleluya Tuhan. Dan yang keempat, giat bekerja dan hidup tenang. Ya, giat bekerja dan hidup tenang. 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Etos kerja dalam kehidupan kita. Dunia menghormati anak Tuhan. Dunia menghormati orang-orang yang kerja dengan rajin, yang kerja dengan jujur, yang kerja dengan tanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Sopan dan mandiri, menghindari menjadi beban bagi orang lain, serta hidup dengan damai tanpa mencampuri urusan orang lain. Hal ini akan mendatangkan respek dari masyarakat luas. Untuk itu, saudaraku, jadikan hidup kita surat terbuka
yang bisa dibaca oleh banyak orang dengan mendasarkan hidup pada firman Tuhan dan mempraktekkan kasih setiap hari. Kita secara otomatis memancarkan cahaya terang Kristus dan memuaskan hati Allah sehingga mendapat tempat terhormat di tengah-tengah manusia. Tuhan, ada 4 hal yang perlu kita lakukan untuk kita mendapat hormat di mata Tuhan dan disukai manusia. Yang pertama, menerapkan ibadah yang sejati yang dimulai dari hati dan pikiran. Yang kedua, melayani Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, menjadi teladan dalam karakter dan tindakan. Dan yang keempat adalah giat bekerja dan hidup damai, hidup tenang. Ya, demikianlah renungan firman pagi hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Sekolah penuh beriman, berkarakter, berilmu, bertalenta. Dan bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.